Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Taufik SPD selaku pembicara praktik baik senyata ya, guru yang positif, Bapak Ibu guru yang berkenan hadir dalam acara berbagi praktik baik aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan kondisi sehat walafiat dan semuanya lancar. Itu semua juga atas anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Langsung saja untuk acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti berbagi praktik baik penerapan budaya positif di dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik SPD. Kepada Bapak Taufik, waktu disilakan. Terima kasih Bu Sriwani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin perkenalan, hari ini saya melakukan aksi nyata atau memberikan materi terkait budaya positif di sekolah. Mungkin di sini saya di depan bukan berarti nanti saya yang paling pintar sendiri. Bukan, jadi kita sama-sama belajar di sini, kita diskusi bersama demi apa? Demi kemajuan sekolah dan siswa kita bersama, agar cita-cita mereka itu bisa tercapai. Jadi di sini modul aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kendal ini dari SMK Negeri 2 Kendal. Nah, ini yang pertama, kita terkait tujuan pendidikan. Mungkin kalau menurut Bapak Ibu, tujuan pendidikan itu sebenarnya seperti apa ya? Apakah biar
murid bekerja kalau kita SMK ya, atau biar murid pinter atau apa kira-kira ya, menurut Bapak Ibu? Supaya murid cerdas ya Pak. Jadi supaya murid cerdas. Kalau Pak Dani kira-kira ini karena STP juga ya, supaya siswa disiplin gitu Pak. Nah, supaya siswa disiplin. Mungkin nanti ada akademis dan non akademis ya. Jadi seperti itu. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu pendidik hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Ya mungkin kita yang sama-sama masih belajar bahwa tugas kita hanyalah menuntun mereka, bukan kita yang menentukan kamu harus seperti ini, kamu seperti ini. Kita menuntun dan mengarahkan. Jadi nanti ada teori kenapa harus seperti itu ya. Nah ini agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Mungkin ada kodrat alam dan kodrat zaman. Pada saat kita kecil, mungkin orang tua kita atau bapak ibu guru kita masih memakai semi ya militer atau semi kekerasan lah itu. Tapi kalau sekarang mungkin Pak Dani ada murid tidak tertib terus mohon maaf misalkan di tepuk pipinya gitu. Nah, kalau dulu kita seperti itu kan kita lapor orang tua yang terjadi apa? Dimarahi sama orang tua. Tapi kalau sekarang anaknya lapor orang tua, lapor polisi, datang ke sekolah bawa polisi, kita disalah-salahkan. Dan sebenarnya yang kita lakukan itu benar apa tidak? Pandangan ini ya jadi dalam padi ini ada ibaratnya. Seorang murid itu adalah padi. Terus guru sebagai petani. Terus sekolah sebagai sawah atau lahan. Kira-kira kalau ada padi ditanam di sawah, setelah itu petaninya membiarkan, yang terjadi apa kira-kira? Akan ada banyak rumput, Pak Deni. Gagal panen, Pak Yuli. Kena hama. Terus Ibu apa kira-kira? Tanahnya kering, jadi nggak pernah dikasih air, tanahnya kering, batunya mati. Itu ya ibarat yang pertama. Tugas kita itu adalah sama kayak seorang petani. Tapi juga kita perlu tahu bahwa ketika kita menanam padi, maka tumbuhnya nanti pasti padi juga. Tapi terkadang kita sebagai bapak ibu guru, kamu harus menjadi gandum, kamu harus menjadi sayur kangkung, kamu harus menjadi jagung. Bisa tidak seperti itu? Tidak bisa. Kita hanya bisa istilahnya merawat. Sebagai seorang petani apa yang kita lakukan? Kita ngasih air. Terus ketika ada tumbuh rumput, kita mencabuli rumputnya. Kok ini kurang tumbuh kembangnya kurang cepat, kita kasih pupuk. Kok ini airnya kebanyakan, ya kita kurangi. Jadi seperti itu. Jadi setiap anak itu sudah punya bakat dan minatnya sendiri. Semisal kayak mungkin yang di sini guru produktif kan saya sendiri ya, lainnya guru normatif adaptif ya. Anak itu terkadang kita tanya, Mas Mbak, kenapa kamu masuk di jurusan pendidik? Nah itu nyasar. Saya ketemunya Pak. Terus apapun jurusannya yang penting di SMK 2 Pak. Nah itu sebenarnya kita motivasi dari anak itu kan masih belum sadar sebetulnya dari dalam dirinya seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar bahwa kita hanya membersamai anak-anak menuntut kodrat mereka.
positif adalah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menjadi pribadi yang kritis. Pribadi yang kritis itu seperti apa? Jadi anak-anak itu setiap mereka melihat, mungkin ada ya yang kita terlalu kritis itu malah setiap apa yang kita sampaikan ditanyakan terus. Tiap hari ada juga yang kita jelaskan malah dia diem terus, malah tidur, dia tidak semangat. Menurut Bapak Ibu guru yang bagus yang mana? Kita ketika anak tanya terus kadang tanya tidak penting ya kita kita mungkin juga kurang suka. Tapi ketika kita mengajar di kelas mereka diem semua, kita juga kurang enak di kelasnya. Jadi apapun itu mereka diharapkan pribadi yang istilahnya bisa lebih baik apa yang dilakukan di sekolah kita inginnya anak itu seperti apa. Kayak kemarin ketika pada saat apel di hari Senin, Bapak Kepala Sekolah menyampaikan, apakah anak yang jurusannya misalkan teknik furniture nanti lulusnya harus di teknik furniture? Tidak juga. Apakah nanti yang anak jurusannya pendingin nanti di AC atau tidak juga? Itulah yang dinamakan kodrat alam, anak kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu tidak bisa dipaksakan. Mereka punya passion sendiri, mereka punya tujuan hidup sendiri. Kita hanya bisa membentuk kodrat mereka. Nah ini budaya positif. Ada beberapa budaya positif yang perlu kita bangun di sekolah. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus yang selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ini yang mungkin kemarin pun saya pribadi itu banyak salah memahami antara motivasi, hukuman dan penghargaan. Oh ini perlu dikasih penghargaan, itu benar apa salah? Itu ternyata ada teorinya. Terus ada juga di sini kebutuhan dasar manusia ini nanti digunakan sebagai identifikasi awal untuk menyelesaikan permasalahan. Terus yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ada lagi di sini restitusi. Jadi seorang guru itu nanti ada 5 posisi kontrol. Nanti kita bahas posisi kontrol yang terbaik itu yang seperti apa. Terus ada segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan akhir permasalahan anak, biar kita sama-sama anak tidak merasa disalahkan, anak bisa ada motivasi dari internal mereka. Jadi nanti ada beberapa budaya positif yang mungkin bisa kita lakukan di sekolah kita. Nah ini monggo Bapak, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid-murid? Mungkin monggo Pak Dan, kira-kira bisa. Ini yang mungkin sering terkait ya. Saya yakin Bapak Ibu guru pasti semua pernah menghukum, termasuk saya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah bisa mendisiplinkan? Tidak semua. Tidak semua. Monggo pakai tidak semua. Ya tidak semua hukuman itu siswa itu bisa membuat disiplin. Ya tergantung masalahnya apa. Kalau memang siswa sudah menyadari bahwa saya bersalah dan saya harus menerima konsekuensi atau hukuman, itu mungkin bisa dikatakan siswa itu nanti bisa mengikuti aturan atau kedisiplinan yang ada di sekolah. Tapi kalau siswa itu tidak menyadari bahwa dia itu bersalah atau melakukan kesalahan, ya tetap seperti itu, tidak akan pernah disiplin. Tidak akan pernah disiplin. Ya. Tapi menurut Pak Dhani hukuman itu bisa mendisiplinkan ya?
secara Ya tidak semua, Pak. tidak semua tapi bisa ya. Bisa. Iya. Oke, terima kasih Pak Dani. Mungkin ada yang lain, Bu Sri? Bu Yuyun, mohon maaf nih, karena namanya Sri Wahyuni itu. Ini sahabat baik saya. Monggo silakan. Mungkin begini, apa yang dikatakan Pak Dani, hukuman itu terkadang bisa mendisiplinkan siswa, terkadang juga tidak. Nah, hal ini itu tergantung pada situasi Pak Taufik. Jadi ketika anak-anak itu dihukum, mereka akan disiplin saat itu juga. Tetapi jika anak-anak tersebut belum sadar, belum memiliki kesadaran dari dalam diri mereka, maka besoknya pasti nanti akan melaksanakan berbagai perbuatan mereka. Nah, itu mungkin terjadi karena kita kan belum ada kesepakatan di awal mungkin ya. Kok tiba-tiba dihukum gitu? Kok kayak gini, kok kayak gitu? Itu bisa, tetapi hanya untuk sesaat. Oh, terima kasih Bu Yuyun. Bu Yuyun. Kita hukuman itu jelek loh. Ya, betul sekali. Jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang paling benar. Apakah hukuman tadi ada dari Pak Dani maupun Bu Yuyun? Bisa, tapi tergantung nanti dari anaknya itu sendiri. Apakah mereka sudah menyadari itu atau belum? Terus yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif? Tadi mungkin dengan push up atau mungkin dengan lari atau membersihkan. Dan kalau yang kedua, ini gimana kira-kira? Kak, saya mau komentar yang kedua. Ya, silakan. Saya praktekkan di kelas saya karena setiap kali terlambat itu sesuai dengan kesepakatan kita bahwa murid itu akan bernyanyi bahasa Inggris. Dan ternyata itu yang paling ditakuti oleh murid. Jadi setiap kali pelajaran bahasa Inggris di setiap jam pertama itu tidak ada yang terlambat. Bahasa Inggris saja karena itu kesepakatan kita di awal. Dan ternyata memang bisa. Padahal untuk hukumannya itu hanya bernyanyi bahasa Inggris, di mana mereka kan masyarakat Kendal itu lebih suka menyanyi jowo dibanding bahasa Inggris. Jadi ternyata itu sangat efektif begitu. Hanya menyanyi dan menyanyi juga nggak yang harus panjang gitu. Dan itu memang kita sepakati dulu di awal. Jadi siswa tidak menggerutu. Terus ketika ada yang lalai, siswa lain yang mengingatkan sendiri nyanyi itu bukan dari gurunya. Dan siswa sendiri yang gitu. Kalau dia dalam ya sudah itu kita dulu. Ini luar biasa Bu Yuyun ini. Menurut saya sudah lebih dari guru penggerak. Beliau sudah memahami. Ini yang pasti, yang kedua ini kita sama-sama belajar bahwa hukuman positif itu nanti dibenarkan apa tidak secara kita sebagai seorang guru ya, seperti itu. Terus yang ketiga, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Nah, monggo silakan Pak Suwardi. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi untuk penghargaan ini menurut saya awal kali jika kita memberi murid penghargaan itu akan meningkatkan motivasi. Tetapi nanti imbasnya jika pada setiap kesempatan kita memberi penghargaan, ya selalu memberi penghargaan ini tentunya tidak akan berakibat baik pada siswa karena motivasinya di ben aku oleh penghargaan ini. Seperti itu. Jadi memang bagus untuk penghargaan, tapi nanti ke depannya akan berakibat buruk juga pada siswa. Itu kan. Baik, terima kasih Pak Suwardi. Jadi di antara ketiga ini sebagai pertanyaan pemahaman ini, apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Apakah bila hukuman dengan hal positif misalkan membaca, membersihkan kamar mandi dapat meningkatkan disiplin pada murid? Atau yang ketiga, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Nah, ini kita bedah bersama-sama. Apakah di sini ini benar atau tidak ya? Bisa meningkatkan motivasi murid? Nah, ini dari yang di atas tadi ada sebuah ilustrasi ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka.
tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi tugas kita di sini mengepalkan salah satu tangan. Jadi ini kita ibaratkan seperti ini ya. Terus setelah mengepalkan, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga pada benda atau di tangan tersebut. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Misalkan Pak Dhani ini menggenggam sebuah uang atau emas. Terus ada si B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala Pak Dhani. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Ini sebagai ilustrasi yang kita gambarkan dengan pertanyaan pematik yang sebelumnya. Kira-kira kita sebagai yang memegang, kita apakah terbujuk nggak kira-kira? Menurut Bapak Ibu, ini saya mengepal tangan, saya harus menjaga betul. Misalkan ini rahasia atau ini apapun itulah yang harus saya jaga betul-betul. Tidak boleh ada orang meminta atau melihat atau memaksa. Kira-kira bisa nggak dibujuk ini? Tidak. Kenapa? Karena ini harus kita jaga. Apakah Anda tapi membuka kepala Anda? Mengapa alasan Anda? Atau membuka kepala tangan Anda? Kira-kira alasannya apa? Mungkin Pak Dhani ketika disuruh mengepal itu mau dibuka enggak? Bu Vina, mungkin silakan. Mungkin Bu Umi, Bu Siti, nanti Bu Sari. Mohon maaf. Silakan. Menurut saya ya, karena saya sudah diamanatkan untuk memegang sesuatu, jadi tidak akan saya lupa. Walaupun itu dimarahi atau karena itu adalah amanah. Nah, seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Bu Vina atas jawabannya. Jadi beliau tidak akan membuka apapun yang dikatakan B, tidak akan dibuka ya? Tidak akan. Mungkin monggo Bu Siti, monggo Bu Siti, mungkin berikut Bu Siti. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya hampir sama dengan yang disampaikan Bu Vina, ya. Karena kita sudah diamanati untuk menjaga rahasia ataupun privasi seseorang, maka kita sebisa mungkin untuk menjaga rahasia tersebut agar tidak bocor kemana-mana. Oke, terima kasih Bu Siti. Mungkin Bu Sari menambahkan. Baik, terima kasih. Tadi Pak Alfred menyampaikan bahwa ada sebuah amanah yang harus digenggam dijaga. Misalkan contohnya emas. Terus misalnya kita ada pertanyaan, apakah Anda akan membuka kepala Anda? Kenapa? Apa alasan Anda? Baik, terus kemudian misalkan membuka itu apa alasannya? Kalau misalkan mau membuka itu, contohnya misal emas itu seharga misalkan 1 juta, ditawarkan ini ada uang lebih dari 1 juta, lebih dari emas yang Anda genggam, apakah Anda akan tetap membuka? Seperti itu. Itu alasannya kenapa alasan Anda untuk membuka. Dan alasannya salah satunya itu, misalkan ada yang lebih baik seperti itu, nanti tangannya bisa membuka. Oh gitu. Kalau misalkan dari awal sudah diamankan untuk menjaga tidak boleh dibuka tanpa alasan apapun, berarti tetap nutup. Jadi ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Itu terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin Bu Mi ada pendapat lain? Bersama dengan Bu Sari. Kalau tadi kan menurut Bapak tadi
Berarti bisa digoyah. Terima kasih atas jawabannya. Jadi apakah Anda tapi menutup kepala tangan Anda, mengapa alasannya? Jadi membuka dan menutup itu alasannya apa? Berarti tadi ada Bu Vina dan Bu Siti tidak mau apapun itu alasannya. Kalau Bu Sari sama Bu Umi tergantung alasannya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ini A apa B? A. Mau membuka ataupun tidak itu tergantung dari si A. B. Dengan apapun alasannya, ketika pihak A tidak mau menerima atau tidak mau membuka, tidak akan bisa dibuka. Tadi Bu Sari dan Bu Umi mau membuka karena mereka di posisi A, bukan di posisi B. Sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai seorang guru, kita sama. Kita menjadi guru, posisi kita ada di posisi A atau B, bukan B. Nah, kita ada di posisi B. A adalah anak yang kamu harus seperti ini, kamu harus menaati aturan. Mungkin Pak Dhani sebagai STW 2K, kamu tidak boleh terlambat dan tidak. Itu kita tidak bisa memaksakan kepada anak. Semua kontrol diri atau yang mengatur dirinya sendiri itu sebenarnya secara seutuhnya adalah anak itu sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan saja. Jadi di sini ini sebagai gambaran kita bahwa kita mengatur anak-anak itu tidak bisa, semua kita yang mengatur itu tidak bisa seperti itu. Jadi itu digunakan untuk merubah paradigma. Di sini ada stimulus kontrol dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, tapi dalam kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Misalkan anak tadi, kebutuhan kita sama. Kita menganggap anak-anak itu harus pintar semua, karena digunakan bahasa Jepang. Kalian satu kelas harus pintar semua bahasa Inggris. Kita tidak bisa memaksakan seperti itu. Terus di situ semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Kita kalau melihat anak, kalau kita memahami betul-betul dalam satu kelas, misalnya 36 siswa, itu pasti akan berbeda semuanya. Dari satu sama yang lain itu pasti berbeda. Oh, anak ini ketika pelajaran saya ngasih PowerPoint dia semangat. Oh, anak ini semangatnya ketika pembelajaran olahraga. Oh, anak ini semangat ketika dia ada kelas ini. Terkadang ada anak juga yang ketika pembelajaran di kelas mungkin agak malas-malasan, tapi ketika olahraga semangat, pembelajaran praktek semangat. Ada juga yang praktek itu malah mereka tidak semangat, tapi ketika pelajaran normatif adaptif mereka semangat. Jadi di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang mungkin sering kita lakukan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita melihat anak, mereka itu sebenarnya kan punya cita-cita, punya keinginan, mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan itu. Jadi tadi harapannya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan kayak anak, dulu pernah ada kasus di sekolah kita. Sebelum saya mempelajari teori ini, saya masih ingat betul dulu ada 4 anak ketika kelas 1 itu masih proses PNKB, Pendidikan Nasionalisme dan Karakter Bangsa. Saya masih ingat ada 4 anak lompat gerbang yang di belakang ya Pak Dhani.
Pak Denny sebagai STB 2. Ini coba mungkin saya melihat pandangan Pak Denny seperti apa itu. Anak itu melakukan kesalahan atau apa itu Pak Denny kira-kira menurut Pak Denny. Mereka kan di belakang lompat tembok ya. Secara aturan mereka pasti melanggar aturan. Itu kan kita melihat itu pasti kesalahan. Anak itu harus dihukum. Dan ketika itu mereka harus mengikuti kegiatan PNKB 2 hari atau 3 hari tambahan, meskipun mereka sudah kelas 2. Menurut Pak Denny apa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah atau tidak? Ya menurut saya itu salah. Itu kan dia berada di lingkungan sekolah dan sudah ada aturannya. Kalau lompat pagar itu ada hukumannya, karena kan itu tentu sudah aturan sekolah, jadi itu merupakan pelanggaran. Jadi anak itu harus diberikan hukuman atau siapa ya, jadi karena dia sudah melanggar aturan, karena sudah di awal dari jabarkan tentang aturan sekolah itu apa saja yang harus diikuti dan ditaati. Baik, terima kasih Pak Denny. Kalau kita melihat dari sisi negatif anak yang melompat tembok itu, kita pasti ini melanggar aturan. Ini sudah istilah melakukan hal yang tidak baik. Tapi ada sisi positifnya ada kira-kira mereka melompat tembok masuk ke sekolah. Ada enggak kira-kira? Mungkin Bu Nawab. Ada tidak kira-kira nilai positifnya? Kita sama-sama belajar sebagai seorang guru. Kalau menurut saya, kita kan di sekolah itu ada jalan utama ya. Iya, betul. Kenapa kok harus anak itu melompat? Kan gitu. Kalau misalkan dia ingin keluar, seharusnya kan dia minta izin dulu, minta surat izin dulu ke guru BK atau guru piket dengan alasan mereka, ya tidak harus melompat pagar. Karena kalau melompat pagar terjadi sesuatu di sana, dia jatuh, itu kan merugikan dia, merugikan sekolah, juga merugikan dia sendiri, merugikan anak. Kalau saya itu tidak layak kalau misalnya begitu. Tapi memang anak-anak yang melanggar itu yang memang dia pengen cari perhatian dengan salah tadi melompat pagar, biar dia diperhatikan. Di sisi lain. Yes, terima kasih Bu Siti. Jadi yang kita pandang selama ini, mungkin saya pun kemarin juga pernah dulu, kalau ini dulu kasusnya dari luar anak masuk ke dalam. Ini saya 2 kali di sekolah sebelumnya, sebelum saya di sini juga dulu saya bertugas sebagai STB 2 kali Pak. Ketika saya jaga gerbang, setiap anak yang masuk terlambat itu kan pasti dihukum. Saya masih ingat betul. Itu kasusnya sama dengan sekolah kita itu. Mereka melompat tembok dan lari. Mereka melihat kami, bapak ibu guru yang melihat, mereka lari. Kita ikut lari, mengejar mereka. Mereka pun pintar, masih ingat saya. Mereka ikut di musola. Pada waktu itu hari Jumat pagi, ada pengajian tuh. Tasnya ditinggal di kantin. Mereka ikut pengajian. Kita mencari itu susah. Nyalanya di mana? Terus ternyata ada temannya, Pak itu Pak ikut pengajian. Nah, kita cek, dia agak mas-masan. Kita bapak ibu guru itu kita masih muda-muda itu 3 orang lari dari sekolahan ya. Mereka lari. Ketika itu ya sudah kita melakukan hal-hal yang mungkin kita langsung memarahi anak, terus menghukum mereka. Orang tua harus datang. Tapi setelah saya renungkan per hari ini, setelah saya mempelajari teori kontrol ini, mereka punya nilai atau sisi positif. Dulu saya masih ingat, Mas, kenapa kamu lompat tembok? Karena kan itu dilarang. Pak, saya lebih baik lompat tembok, tapi saya tetap ikut belajar daripada saya pulang, saya tidak ikut atau membolos. Ternyata ketika di situ kita melihat suatu kesalahan,
dia pun memiliki tujuan yang menurut kita itu pasti sama. Tapi banyak kasus kan mereka terlambat, lebih baik saya pulang aja Pak, saya buat surat izin udah, daripada ngapain saya lompatin kok. Ternyata mereka ada niat baik yang mungkin kita tidak sampai mengeksplorasi sampai ke situ. Oh ternyata kita harus bisa melihat setiap anak yang dilakukan, meskipun itu mohon maaf negatif, ternyata ada sisi positifnya. Dia lebih semangat. Oh ternyata dia punya nyali atau punya motivasi untuk tetap ikut pelajaran, tidak mau bolos, meskipun itu nanti ada konsekuensi yang mereka dapatkan. Ini ketahuan Pak Dhani pasti lah ini dihukum. Tapi mereka mau melakukan itu. Mereka kira-kira tahu tidak kalau Kabupaten Bok pasti dihukum kalau ketahuan. Saya yakin mereka pasti tahu. Tapi mereka mengambil resiko itu hanya untuk biar bisa masuk ke makanya terkadang ya kita sama-sama belajar setiap apapun yang kita lakukan itu harus melihat dari sisi positif anak-anak. Makanya kita sama-sama belajar. Jadi tidak semua mereka kesalahan itu mereka pasti ada tujuannya, pasti ada sisi positif. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Apapun itu, kita mau terlambat, kita mau apapun yang melakukan kesalahan, pasti yang mengontrol kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Pak nanti tolong dilakukan ini, Pak nanti tolong dilakukan ini. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Secara asli itu tidak bisa. Orang itu sendiri yang bisa. Ya seperti tadi menggenggam sesuatu pada tangan itu, bukan orang lain yang mengontrol. Pak, tapi kan itu ada yang disuruh-suruh mau atau dia disuruh ini mau. Tergantung dia motivasinya Pak. Oh saya takut dengan atasan saya takut dengan bapak ibu guru saya. Nah, itu saya harapkan kan nanti anak itu ada motivasi dari dirinya, dia tidak istilahnya dia tidak terpaksa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujukkan kan ada kolaborasi itu kerjasama satu dengan yang lain. Pak saya terlambat. Kolaborasi apa yang bisa kamu lakukan biar tidak terlambat? Itu nanti ada cara-cara sendiri. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah itu yang diharapkan seorang guru itu menang-menang. Guru bisa menuntun siswa. Siswa pun tidak merasa bersalah. Jadi sebenarnya kita tidak boleh, wah kamu salah, kamu seperti ini. Nah itu kurang tepat juga. Win-win solution adalah guru menang, murid juga menang. Dia merasa bahwa saya menjadi diri saya sendiri. Meskipun kita arahkan itu, guru juga merasa, oh anak ini bandel tidak bisa dikendalikan. Jadi nanti harapannya bisa model berpikir menang dan menang. Ini teori kontrol. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin, sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar tidak? Kira-kira. Oh, saya disiplin karena patuh. Kata disiplin itu sebenarnya bukan seperti itu. Disiplin berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin atau murid atau pengikut. Jadi orang disiplin itu sebenarnya belajar. Apapun yang kita, ini saya berangkat lebih awal. Anak, ketika pelajaran saya lebih semangat belajar. Itu adalah disiplin bahwa dia karena dia mau belajar. Menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Mungkin kalau Pak Dhani ini kan paling disibukkan di sekolah. Mungkin dia setiap pagi harus di depan ya Pak Dhani. Ketika ada murid bermasalah, ketika di lapangan beliau harus obyek-obyek siswa, itu karena terpaksa ditugaskan dari sekolah Pak, karena dari diri sendiri Pak Dhani. Monggo Pak Dhani. Mungkin kita ya sama-sama belajar, kita belum tentu benar semua. Itu kira-kira, saya terpaksa dapat SK ya, saya tidak menjalankan.
Mungkin awalnya seperti itu, tapi karena beliau sudah, oh ini tanggung jawab diri saya sendiri. Sebagai motivasinya itu bukan, wah aku nggak diawasi Pak Rasid, Pak Orang sekolah dan kita semua. Tidak ya. Ada mereka mungkin tidak tetap menjalankan gitu ya. Gimana? Guru itu tidak cuma memberikan pelajaran ya Di kelas gitu ya. di kelas saja, tapi juga harus mendidik. Oh ya, terima kasih ini Pak Darus. Mengajarkan materi atau apa, jadi harus mendisiplinkan juga seperti itu. Jadi itu suatu pembelajaran yang bisa nanti siswa itu tidak cuma dikenal sebagai pemberi materi yang bagus, tapi juga memberi nasihat Untuk karakter ya. karakter yang bagus. Oh ya, terima kasih banyak. Mungkin nanti luar biasa ini. Mungkin saya juga perlu belajar banyak dari Pak Dani yang mungkin totalitas tanpa batas ya di SMK ini. Nah ini karena mungkin menurut saya Pak Dani itu sudah memiliki motivasi dari dalam internalnya sendiri. Jadi dia ada atau tidak diawasi atau tidak, ketika melihat murid melanggar atau melihat murid itu kurang istilahnya tidak melakukan hal yang semestinya, itu dia sudah terus ada atau tidak dia melakukan. Itu motivasi dari intrinsic. Nah ini seorang dapat menggali potensi yang menuju kepada sebuah tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah ini ada disiplin diri. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi itu silakan siswa dibariskan, tapi kita juga harus memerintah diri sendiri. Nah, ngapain sih aku baris ke siswa ini sulit-sulit? Biarkan mereka sendiri. Tapi karena motivasi dari internal beliau, maka dia sudah menjalankan. Harapannya juga anak seperti itu, tanpa nanti dikejar-kejar oleh Pak Dani, mereka sudah berbaris rapi. Harapannya seperti itu yang idealnya. Murid merdeka, disiplin diri, kontrol diri. Nah, mereka ada motivasi dari internal. Mereka melakukan apapun itu tentang teori kontrol tadi adalah motivasi dari intrinsik mereka. Terus ini nilai kebajikan. Ya ini nilai kebajikan ini adalah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apapun yang kita lakukan dengan siswa, ketika siswa itu sudah ada motivasi dalam diri, atau apapun yang kita inginkan tujuannya tercapai pada anak, yang perlu kita lakukan adalah memotivasi mereka atau membangun pemahaman pada mereka. Oh, apapun yang kamu lakukan ya harus motivasinya dari dalam dirinya, bukan karena keterpaksaan. Nilai kebajikan yang bisa adalah profil belajar Pancasila. Ini mungkin kan yang sering kita dengung-dengungkan di sekolah, yang mungkin ada, oh ini ada P5 ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Teori motivasi hubungan dan penghargaan. Teori motivasi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini anak itu mereka tidak terlambat, atau mereka mungkin masuk kelas tepat waktu, atau dia tidak makan di kelas. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah ada Pak Dani menanya anak, Mas makan gasik kenapa Mas berangkat? Gasik kenapa? Takut dihukum Pak. Ada yang tidak seperti itu? Masih ada. Nah, ini nanti yang membedakan itu. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, saya tak tertib di kelas, saya tidak melakukan, biar dipuji oleh bapak ibu. Wah, kamu siswa yang bagus, kamu nanti kalau tak kasih hadiah. Nah,
Itu kedua ini adalah masih motivasi eksternal, masih orang lain. Oh, saya takut aturan. Kita misalkan, kenapa kamu tidak berani membolos masuk ke sekolah? Oh, karena saya takut aturan, Pak. Oh, saya tertib masuk sekolah biar dapat penghargaan. Itu pun masih motivasi dari luar. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, saya bekerja maksimal di sekolah ini biar rezeki saya berkah. Karena saya mungkin apa istilahnya, untuk membiayai anak istri atau suami atau anak. Oh, biar saya tambah berkah. Saya tak melakukan hal yang terbaik untuk sekolah. Itu termasuk motivasi dalam diri. Oh, bapak kepala sekolah tidak ada, saya tak pergi aja. Oh, ini saya tidak ada kegiatan, saya tak melakukan sesuatu. Itu tergantung dari kita masing-masing. Tapi ketika kita sudah meyakini bahwa motivasi itu dari diri saya sendiri, itu untuk kebermanfaatan saya sendiri, apapun yang kita lakukan itu insya Allah akan tambah berkah. Itu yang masuk dalam motivasi internal atau motivasi dari dalam. Nah, restitusi adalah proses menciptakan bagi sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi itu adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada anak. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini menurut Joseph Gosen tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, atau menghindari ketidaknyamanan. Karena menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan itu termasuk motivasi intrinsik atau ekstrinsik, eksternal atau internal. Nah, karena untuk masih ada orang lain menghindari ketidaknyamanan ini termasuk eksternal. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya atau yang kita percaya. Hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang mungkin saya pun masih belum bisa maksimal membedakan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam pembuat aturan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa mulai sesuatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru berupa fisik maupun psikis. Murid merasa disakiti. Jadi kayak tadi yang Bu Yuyun sampaikan, sudah ada kesepakatan kelas. Ketika terlambat mereka harus menyanyi bahasa Inggris. Dan kalau konsekuensi seperti apa? Sudah terencana atau disepakati. Tanpa kita menyuruh mereka melakukan sesuatu itu, mereka sudah paham. Sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Diberikan berdasarkan data yang dapat diukur. Peraturan yang mengikuti itu sudah diketahui sebelumnya oleh murid-murid. Sikap guru senantiasa memonitor murid, jadi mengawasi kita terlambat atau tidak. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Nah, nanti ada cara. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Jadi korban mendapatkan keadilan, terus yang ini korban diabaikan, dan satunya korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman murid atau anak akan tersakiti, kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi kalau restitusi nanti murid atau anak mendapatkan penguatan.
Terus hukuman melakukan pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, nah kalau ini masalah terpecahkan. Nah ini kira-kira menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa kira-kira hukuman? Karena dia terlambat menulis, mencatat. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Kira-kira yang bedanya nomor 1, 2 dengan yang 3 apa? Kalau yang 1 dan 2 mereka dihukum untuk melakukan sesuatu karena terlambat hadir. Tapi kalau yang ketiga membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, itu ada konsekuensinya. Kenapa? Dia kembali ke meja itu untuk membersihkan coretan yang awalnya tidak ada coretan atau tulisannya. Itu konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Misalkan, nak kamu 10 tambah 10 berapa? Oh saya tidak bisa jawab. Silakan ke depan angkat kaki 1. Ini masih berlaku nggak kira-kira di sekolah kita? Masih berlaku tidak? Masih. Kamu tidak bisa jawab, angkat 2 kakimu. Itu malah nggak bisa ya. Nah, itu dua-duanya diangkat ya bisa ya. Salah satu. Itu adalah sebuah hukum. Kira-kira yang akan dihukum atau kita dihukum seperti itu apa yang akan terjadi? Kita tidak akan, ya istilahnya mungkin sakit hati dari hukum. Terus menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret, konsekuensi karena dia melakukan kesalahan untuk orang lain. Nah ini dihukum oleh penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang al-fiqh. Kenapa penghargaan itu adalah ini sama dengan menghukum seseorang? Ada anak yang dalam, ini pengaruh jangka pendek jangka panjang. Saya belajar giat biar dapat hadiah. Jadi motivasinya bukan karena saya ingin menghargai diri saya sendiri, tapi untuk mendapatkan hadiah. Terus di sini bisa penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum. Ini contohnya apa? Oh saya dapat ranking 1 terus, dapat hadiah terus. Apa yang terjadi? Enggak, aku ranking 1 terus, saya sudah dapat ranking 1 terus. Apa yang mau saya kejar lagi? Tidak ada. Itu motivasinya akan turun. Beda kalau dia dari dalam dirinya, apapun yang terjadi saya tetap harus belajar yang giat. Apapun yang terjadi, apapun itu resikonya, saya tetap akan berangkat pagi misalkan anak biar tidak terlambat. Nanti penghargaan seperti itu. Pendekatan untuk menjadikan disiplin positif. Restitusi adalah menciptakan motivasi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dia kembali pada kelompok mereka karakter. Jadi mengajarkan murid mencari solusi, ini yang penting, dan membantu murid berpikir tentang cara apa yang ingin mereka lakukan. Penanganannya ini bukan ini restitusi seperti ini. Ciri-ciri restitusi: belajar untuk menebus kesalahan, namun bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Di sini ada tawaran di sini bukan paksaan, menuntut, mencari kebutuhan dasar, ini yang penting. Restitusi adalah cara yang baik, fokus pada karakter bukan tindakan, ada menguatkan, fokus pada solusi, mengembalikan murid berbuat salah pada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas ini, mengapa harus memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus
pakai masker dan mencuci tangan setiap saat, kira-kira apa yang alasannya? Kenapa ini alasannya? Nah, Bapak Ibu ini memakai helm alasannya kenapa? Keamanan. Di sini kalau mungkin sudah keselamatan dan kesehatan, memakai masker itu biar sehat. Itu berarti dia sudah meyakini, kita sudah meyakini. Wah, saya pakai helm takut nanti ditilang, nanti di sana ada polisi. Itu bukan ya istilahnya masih karena takut orang lain. Keyakinan adalah lebih memotivasi seorang dari dalam atau dari fisik. Seorang akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya hanya sekedar serangkaian peraturan tanpa makna. Nah, ini dikembalikan barang pada tempatnya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum waktu dimulai, menghormati orang lain, komitmen misalnya di sini. Tidak melakukan kekerasan. Nah, di sini kalau keyakinan kelas, keselamatan, menghormati orang, menggunakan obat dan lain-lain. Menurut Bapak Ibu, lebih dahulu mana antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Lebih dulu mana kira-kira? Ini saya membuat keyakinan kelas dulu baru kita buat aturan, atau kita buat aturan dulu baru ke keyakinan kelas. Kira-kira berikut. Lebih mana? Monggo, Bu Sari. Makasih. Kalau menurut saya duluan mana keyakinan kelas dan peraturan kelas itu duluan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dulu. Kita dari diri terlebih dulu baru nanti dari eksternal. Oh iya, terima kasih. Luar biasa dari Bu Sari. Mungkin ada yang lain? Bu Eni mungkin? Bu Vina? Belum. Bu Umi mungkin lebih dulu mana kira-kira? Kita meyakini ada keyakinan kelas, di kelas tidak boleh makan. Oh, baru kita setelah meyakini sepakat dan anak-anak sepakat Pak Bu. Oh, berarti kita buat aturan ya bahwa di kelas itu tidak boleh makan. Seperti itu. Apa ada pendapat yang lain? Ibu Siti? Ada? Monggo jawab Siti. Kita belajar bersama ya. Menurut saya, lebih dahulu mana antara pembuatan peraturan dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah. Kalau saya lebih dahulu keyakinan dulu, Pak. Keyakinan dulu. Seperti tadi yang sudah Panjenengan sampaikan, kalau misalkan itu sudah diyakinkan, baru dibuat peraturan. Oh, ya. Terima kasih Bu Siti. Ini karena keyakinan kelas itu nanti yang diyakini di kelas itu mau dilaksanakan atau tidak. Pada saat awal saya juga memahaminya seperti itu, tapi ternyata kemarin kami ada Zoom itu, pertama tetap kita harus mengacu pada aturan. Contohnya seperti apa? Aturan itu kan dari atas dulu. Misalkan ada aturan sekolah dulu, baru kita berikan ke keyakinan kelas. Misalkan contoh, gimana ini kita pakai sepatu apa hari ini? Sepatu yang warna oranye, oke sepakat. Tapi ternyata ini terbentur oleh aturan sekolah bahwa memakai sepatu oranye itu tidak diperbolehkan di sekolah. Bapak itu kan biar kita semangat. Nah, semangat pun itu tetap kita ada batasan. Jadi seperti itu. Tetap kita memberikan dari peraturan sekolah, cuma kita bisa membuat keyakinan kelas yang mana itu tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Ini kalau di kelas tidak melanggar aturan di sekolah tidak melanggar aturan dinas di atasnya. Jadi tetap kita harus mengacu pada aturan sekolah. Oh, kalau hari Senin nggak usah pakai OSIS, kita lebih enak pakai makan bebas Pak. Meskipun itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tapi tidak boleh karena bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Mungkin seperti itu. Nah, ini keyakinan kelas, misalkan sebelum saya salam sapa sopan santun, terus terapkan kata aman sakti ini yang saya lakukan. Pak permisi, Pak minta tolong, Pak maaf saya mau ke toilet atau apa, Pak terima kasih. Nah, itu yang
coba saya terangkan ya. Nah ini ada ketika yang mereka harus berbaris, ketika mereka presentasi, yang keyakinan kelas diskusi, terus ini misalkan kita belajar di luar kelas, ini di dalam kelas diskusi. Terus ada juga yang keyakinan kelas atau sekolah. Ini mungkin ketika pagi mereka berikan salam sapa kepada bapak guru, terus motor ditutup, ada kegiatan bersih-bersih. Itu termasuk keyakinan yang harapannya mereka motivasinya dari internal mereka sendiri. Nah ini kebutuhan dasar manusia ini yang perlu kita ketahui. Mereka melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhan yang mereka inginkan. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ada penguasaan, kasih sayang, rasa terima, kebebasan dan kesenangan. Penguasaan itu apa? Saya ingin menguasai sesuatu. Kasih sayang apa? Saya harus mendapatkan kasih sayang dari orang. Bebas. Nah ini anak yang biasanya sering, kenapa kamu di kelas main game? Saya ingin bebas, saya ingin senang. Pasti mereka ada di sana. Kenapa kamu membolos? Itu pasti mereka ingin memenuhi salah satu. Ada anak yang mohon maaf, kasusnya itu setiap jam istirahat meminta bekal makan siang temannya. Kalau ditanya jawab kenapa minta? Ternyata ya mohon maaf dia untuk kebutuhan bertahan hidup. Dia orang tuanya sudah tidak ada, jadi mereka melakukan itu karena mungkin karena lapar, gitu. Jadi itu termasuk untuk bertahan hidup. Meskipun dia juga istilahnya caper ya. Nah, SMK biar diperhatikan dia agak nakal sedikit. Itu ada juga seperti itu. Jadi apapun yang kita selesaikan permasalahan pada anak, kita harus tahu kenapa dia melakukan itu. Itu yang perlu sebagai latar belakang. Karena dengan kasus yang sama belum tentu latar belakangnya berbeda. Nah ini kebutuhan dasar ini. Dimas berusia 17 tahunnya senang sekali karena memulai mengajarkan nyetir. Jadi dia sudah setir tiap hari. Kira-kira kebutuhan apa yang dia inginkan? Aku merasa bangga dan keren. Nah, ini kira-kira kebutuhan apa yang? Oh, puas. Saya bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menyetir mobil itu seru. Ini semua itu di jawabannya itu hanya untuk memenuhi dari 5 dasar kebutuhan manusia. Nah ini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, mungkin ini yang masih banyak kita lakukan, menghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer. Yang pertama menghukum. Seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa seolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menggunakan murid-murid lebih dalam lagi. Ini kata-katanya biasanya patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Ini kita sebagai seorang guru berada di posisi penghukum. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu yang berbuat begini? Ini adalah jadi ketika kita melakukan seperti itu anak saya merasa bersalah. Terus yang ketiga teman. Ini kita menganggap siswa kita adalah seorang teman. Ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini biasanya, ayo bantulah demi bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya udah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi kadang yang posisi ini anak itu akan selalu mengandalkan kita. Oh ada Bu Sari, oh ada Bu Umi, dia kan teman saya. Jadi mengandalkan untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, memantau. Jadi memantau, mengawasi. Nah ini kita menanyakan ya, peraturannya apa? Kenapa kamu terlambat? Nah, aturannya seperti apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu.
Nah, yang diharapkan dari seorang guru adalah di sini menjadi manajer. Ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan yang dilakukan. Apa yang kita yakini di kelas ini, kamu boleh terlambat atau tidak? Jika kamu, apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, kita mencari istilahnya menanyakan dalam hati kecil mereka. Jika mau memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini adalah manajer. Terus segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan mereka. Misalkan kamu kenapa membolos? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu sebagai bentuk menstabilkan identitas. Teman kamu juga pernah melakukan. Mungkin bapak ibu guru waktu di sekolah juga pernah membolos. Itu menstabilkan identitas mereka. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti kamu salah, kamu tidak boleh bolos. Kita harus menstabilkan identitas mereka dulu. Terus validasi tindakan salah. Tentunya kamu punya alasan mengapa kamu membolos. Itu penting dipertanyakan kepada, oh saya seperti ini Bu, Pak, orang tua saya sudah tidak bekerja, saya harus bekerja. Hanya pada waktu itu saya membolos. Misalkan kita seperti itu. Ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang setelah kita sepakati, keyakinan sekolah bahwa anak tidak boleh bolos. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita tanyakan ke mereka, kita kembalikan ke mereka. Mereka yang mencari solusi dengan apa yang mereka lakukan. Jadi itu. Jadi segitiga restitusi itu mengembalikan semuanya kepada anak agar mereka mencari solusi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini menstabilkan identitas, itu tujuan untuk anak yang dari orang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses. Ini kata-kata ini biar mereka, oh saya ini tidak satu-satunya orang. Kita ini namanya menstabilkan identitas. Karena yang menganggap karena sedang mencari perhatian, ini capak gitu istilahnya, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada kata ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan, kita bisa menyelesaikan. Ini kata-kata untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kata-katanya seperti apa? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Meskipun itu bolos, wah kamu bisa tawuran atau apa. Itu termasuk di situ validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan ini rebutan atau apa di kelas, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menaruh sikap yang baru. Ini istilahnya validasi tindakan kamu yang kurang baik pada anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya pada kelas atau keluarga atau sekolah? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita setelah kelas tentang kelas yang ideal, tentang sekolah yang ideal itu seperti apa? Terus yang terakhir, kamu jadi orang yang seperti apa? Yaitu adalah menanyakan keyakinan. Nah ini mungkin sebelum saya tutup hari ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah mengikuti sesi ini? Mungkin dari Bu Vina atau Bu Sinta, kira-kira pemahaman yang bertambah atau wah saya tambah pusing Pak mendengarkan ini. Harapan saya tetap ada ilmu yang bermanfaat pada hari ini. Mungkin hari ini tentang kita memahami budaya positif sekolah, kita menyelesaikan permasalahan pada anak, ini positif. Terima kasih Pak. Yeah. Langsung saja, ini terus terang saja Yeah. dengan adanya ini kegiatan ini kami diundang di sini. Yeah.
sangat membantu kami dalam pemikiran-pemikiran yang tadinya seperti ini yang tidak bisa dilakukan, ternyata dengan adanya kegiatan ini bisa menambah pengalaman, menambah ilmu bagi kami, Pak. Mungkin ilmu yang kami hanya cukup dengan ini kami merasa senang, merasa tambah ilmu, merasa pengalaman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, Pak. Oh iya, terima kasih Bu Siti atas refleksinya. Sami-sami Bu. Kita tetap sama-sama belajar di sini. Saya juga masih belajar. Bukan berarti saya yang paling benar atau saya juga masih belajar terhadap tahap ini. Mungkin yang lainnya, mungkin perasaan atau di sini hal baru tentang paradigma budaya positif. Bu Vina, apa Bu Sari? Mungkin. Terima kasih Pak Taufik. Setelah Ya. tadi ada beberapa banyak sekali penjelasan dari Ya. Pak Taufik tentang seperti menangani siswa mengalami pelanggaran. Dari situ pandangan saya sedikit berubah terkait melihat pelanggaran siswa. Misalkan ada siswa yang melanggar sesuatu, kita tidak hanya melihat sisi positifnya saja, tetapi juga melihat sisi negatif seperti yang tadi Pak Taufik sampaikan. Ada anak yang melompat pagar, itu ternyata dia juga punya sisi positifnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari atas refleksinya. Ibu Sambal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin saya juga masih banyak kekurangan, ini saya juga masih belajar. Dan mungkin tadi ketika dalam membawakan mungkin ada salah tutur kata. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan atas Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu mungkin di tengah kesibukan Bapak Ibu guru semuanya di saat mungkin ini di akhir semester banyak tugas atau banyak kegiatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.